PDIP setuju MPR jadi lembaga tertinggi untuk tetapkan haluan negara, bukan ubah sistem pemilihan presiden. Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita. Apakah setelah perubahan Undang-Undang Dasar MPR masih memiliki kewenangan untuk melahirkan ketetapan yang bersifat pengaturan tersebut? Hal ini penting untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama demi menjaga keselamatan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal. Terhadap perubahan sistem politik nasional, apalagi menyangkut hal yang sangat fundamental, kedaulatan rakyat, harus dilakukan secara cermat dalam suasana hati yang baik, yang bening, dan terlepas dari vested of interest. Kalau dari PD Perjuangan, yang terpenting saat ini adalah bukan merubah sistem pemilu secara langsung menjadi dipilih oleh MPR, tetapi bagaimana pola pembangunan semesta berencana tersebut dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari kewenangan dari MPR. Apa yang disampaikan oleh Pak Bamsud ya sebagai gagasan-gagasan ya kita cermati, perlu kajian yang mendalam, dan kami ini kan juga intens berkomunikasi dengan Pak Bamsud sehingga kami akan melakukan dialog-dialog, tetapi sebagai sebuah gagasan itu juga merupakan suatu proses, barangkali beliau mencermati dampak-dampak dari pemilu secara langsung yang membelah bangsa. Pertama, yang terbatas itu apa? Ya. Kalau yang terbatas yang dimaksud PDIP itu adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Saya katakan tadi itu pun buruk untuk sistem demokrasi presidensial kita. Apa dasar demokrasinya? MPR mendikte presiden? Tidak ada. Kita dasarnya dalam demokrasi adalah semua kekuasaan ada di rakyat. MPR membuat GBHN dan itu dijadikan dasar untuk presiden bekerja, maka MPR berada posisinya lebih tinggi daripada presiden, dan itu tidak benar secara demokratis. Sekarang kita ini sudah jauh melenceng. Sejak amandemen 99 sampai tahun 2002 itu yang dimasukkan itu bukan Pancasila lagi. Itu yang saya sampaikan, itu masuklah liberal, makanya terjadi pilpresung, terjadi pemilihan presiden secara langsung. Ini kan ala liberal, bukan Pancasila. Nah ini yang kita maksudkan, kita sudah harus kembali kepada Undang-Undang 45. Kalau dijelaskan panjang itu. Ada reformasi pada tahun 1999 sampai 2002 itu kita melakukan amandemen. Jadi sudah amandemen berkali-kali, tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan, sehingga kalaupun mau melakukan amandemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai. Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amandemen apapun itu akan seperti yang sudah-sudah. Begitu selesai di amandemen dikritik lagi, selesai di amandemen dikritik lagi. Tapi upaya mengubah amandemen itu disahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan karena perkembangan masyarakat. PDI Perjuangan menanggapi usulan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengingatkan usulan tersebut agar tidak sampai pada perubahan sistem pemilihan presiden dari langsung menjadi tidak langsung.
Hasto mengatakan perubahan sistem politik nasional, apalagi menyangkut hal yang sangat fundamental, kedaulatan rakyat harus dilakukan secara cermat dalam suasana hati yang baik dan bening. Ia menekankan dengan jangan sampai ada konflik kepentingan. Kalau dari PDIP yang terpenting saat ini adalah bukan mengubah sistem pemilu secara langsung menjadi dipilih oleh MPR, tetapi bagaimana pola pembangunan semesta berencana tersebut dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari kewenangan MPR, kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus. Hasto mengatakan bahwa pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud terkait usulan MPR menjadi lembaga tertinggi turut dicermati oleh PDIP. Menurutnya perlu ada kajian mendalam atas usulan tersebut. PDIP sendiri bakal terbuka untuk melakukan dialog bersama pimpinan DPR. Hasto sekaligus meluruskan yang menjadi usulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait hal serupa. Ia menekankan bahwa maksud Megawati bukan untuk mengubah sistem pemilihan presiden, melainkan memberikan kewenangan bagi MPR dalam menetapkan haluan negara. Sebelumnya, Bamsud menilai MPR perlu kembali dijadikan sebagai lembaga tertinggi di negara ini. Hal tersebut disampaikan Bamsud dalam pidatonya di sidang tahunan MPR DPR DPD 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 16 Agustus. Awalnya Bamsud menyinggung pelaksanaan pemilu yang dilakukan seiring dengan habisnya masa jabatan presiden, wakil presiden dan juga jajaran menteri. Namun Bamsud merasa ada masalah bila terjadi keadaan darurat menjelang pemilihan pemilu. Pada kondisi tersebut akan timbul pertanyaan lembaga yang mempunyai kewajiban mengatasi masalah tersebut. Bamsud juga menyebut tidak ada aturan yang memberi kewenangan untuk menunda pelaksanaan pemilu.